Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pelangi Indah Titian Cemara dari kelas 11 IPS 3. Ingin menjelaskan tentang Revolusi Amerika. Latar belakang dan dampak Revolusi Amerika. Latar belakang Revolusi Amerika adalah kekecewaan penduduk 13 koloni di Amerika terhadap kebijakan pemerintah Inggris yang merugikan penduduk koloni di Amerika seperti 1. Penarikan pajak tanpa perwakilan di Parlemen Inggris atau taxation without representation. 2. Undang-undang navigasi yang mewajibkan impor harus dibeli dari Inggris atau dari pedagang Inggris. Proklamasi Raja Inggris tahun 1763 yang melarang para kolonis menempati wilayah di barat pegunungan Appalachia. Kebijakan quartering atau menempatkan tentara Inggris di rumah penduduk Amerika. 5. Monopoli perdagangan teh oleh perusahaan Hindia Timur Inggris atau British East India Company. Seiring bertambahnya jumlah kolonis atau penduduk di Amerika dari Inggris, di daerah Amerika Utara ini, hubungan antara koloni-koloni ini dan Inggris memburuk akibat berbagai kondisi politik dan ekonomi akibat kebijakan pihak Inggris. Kebijakan di antara lain adalah Undang-Undang Navigasi tahun 1651 atau yang mengharuskan kolonis membeli dan menjual barang kepada pedagang atau kapal milik Inggris. Kebijakan pajak tanpa perwakilan atau taxation without representation terhadap warga kolonis di Amerika, dan kebijakan quartering atau menempatkan secara paksa serdadu Inggris di rumah penduduk Amerika. Konflik bersenjata dimulai saat terjadi pertempuran di Concorde dan Lexington pada 19 April 1775. Awalnya pasukan Amerika yang dipimpin Jenderal George Washington kalah dan terdesak, namun dengan bantuan dari Perancis, musuh Inggris di benua Eropa yang dipimpin Jenderal Lafayette, akhirnya Amerika bisa membalik keadaan. Keberhasilan pasukan gabungan Amerika dan Perancis dalam pertemuan membuat Inggris terdesak, dan akhirnya pasukan Inggris di bawah Jenderal Cornwallis menyerah pada Jenderal Washington di Yorktown pada 19 Oktober 1780. Jalannya Revolusi Amerika. Dengan adanya peristiwa teh di Boston, George III bertekad untuk menundukkan Massachusetts dengan kekuatan senjata. Rakyat koloni tidak menghiraukan tuntutan dan ancaman Inggris. 12 negara koloni lainnya menyatakan setia kawan terdiri di belakangnya. Pada awal Desember 1774, ke-13 koloni mengadakan pertemuan di Philadelphia atau yang kemudian dikenal dengan Kongres Kontinental I untuk menentukan langkah dalam menghadapi Inggris. Peristiwa ini merupakan pertama kalinya bagi ke-13 koloni di Amerika untuk bersatu dan saling bekerja sama. Selain itu, Inggris juga menyerahkan daerah bagian barat Mississippi kepada negara baru tersebut sesudah peperangan berakhir. Kongres Amerika kemudian mengusulkan agar 13 negara bagian menyerahkan kembali hak milik kaum moderat atau royalis yang dulu pro terhadap Inggris yang selama peperangan disita oleh kaum milisi. Pasca perang, negara baru ini mulai berkonsentrasi untuk menyusun pemerintahan nasional yang terdapat
yang dapat menaungi seluruh aspirasi rakyat Amerika. Faktor khusus terjadinya Revolusi Amerika, The Boston Tea Party. Tahun 1774 dikeluarkannya Tea Act atau Akte Teh. Dengan aturan itu, kas pemerintah Inggris semakin cepat terisi dan beban negara itu semakin ringan karena pajak dibebankan kepada koloni-koloni. Namun hal itu dianggap sewenang-wenang dan melanggar hak kebebasan rakyat koloni di Amerika. Maka muncul reaksi terhadap pemerintah Inggris di daerah koloni. Para kolonis mendengungkan semboyan no tax without representation atau tidak ada pajak tanpa perwakilan. Tuntuan kaum kolonis tidak didengar oleh pemerintah Inggris yang bersifat kolot. Hal itu jelas menggores hati nurani kebebasan individu yang telah selama ini dipegang oleh rakyat koloni. Kelompok yang paling keras menentang adalah Sons of Liberty atau putra-putra kebebasan yang dipimpin oleh Samuel Adams. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.